Ngobam, ngobrol bareng musisi. Oke, please welcome PRJ Isyana Sarasvati. Suara yang mana suaranya? Isyana Nation mana? Oh, Isyana silakan duduk Isyana. Halo. Oh, belum ada suara. Oke, coba. Oke. Oke, ya. Oke, bentar ya. Lagi dicek dulu. tes 1 cek gitu dong, cek. Isyana mungkin mau say hi dulu sama penonton di sini. Halo semuanya, apa kabar? Padahal gitu doang dia langsung teriak loh, histeris loh Isyana loh. Gue pengen tahu, ini fansnya Isyana paling jauh dari mana sih? Mana? Dari mana? Sukabumi. Tapi Sukabumi kurang jauh, Sukabumi ada yang paling jauh lagi? Banjarmasin, tepuk tangan Banjarmasin. Gila, ada lagi gak? Ada lagi yang paling jauh di mana? Di mana? Tasik Malaya, bukan? Oh iya satu doang Tasik Malaya, iya satu doang iya. Aceh, love. Mana? Kemayoran. Lu Akamsi. Oh Akamsi love Akamsi. Kemayoran Lisius nih, Kemayoran nih. Paling jauh dari Kemayoran dari mana? Kemayoran kata dia. Dia camping di sini, Mbak ya. Ada lagi paling jauh ada di sini. Bali. Say hi Bali, mana Bali? Cek Bali. 1, halo. Ya. Ada dari Banjarmasin. Banjarmasin, Tasikmalaya, tadi Bali, Sukabumi, Bali, Aceh. Aceh. Keren kalian semua, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Isyana juga udah datang di sini. Sama-sama. Ibu Super Music di sini dan teman-teman Super Friends, thank you banget yang udah datang. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Isyana yang sekarang penampilannya gue suka banget, lebih stunning gue. Sedap. Stunning gue. Merah. Eksplorasi aja. Isyana, berarti udah 2 minggu ya rambut begitu ya? Sebenarnya udah dari bulan lalu. Oh bulan lalu? Cuman waktu itu aku umpetin, jadi aku pakai wig kalau ada acara. Oh pakai wig? Sempat pakai wig warna hitam untuk nutupin. Wignya sama dengan model rambutnya berarti? Iya, pendek, warna hitam gitu, pakai poni. Terus aku seringnya pakai topi gitu, biar nggak kelihatan belahan wignya. Oh, gitu. Nah alasannya kenapa pakai wig? Nggak mau ditonjolin Karena dulu? pengen debut rambutnya itu tanggal 3 Juni pas Lexi konser yang hari pertama di Jakarta. Tepuk tangan dong, Lexi gitu. konser. Ada yang nonton nggak kemarin? Ada yang nonton? Itu juga ada yang pakai kaosnya itu. Oh iya. Makasih ya. Aduh. Thank you ya. Sekarang tuh nggak gampang bikin konser, jadi apresiasi terbesar banget buat kalian semua yang mau support dan hadir ke Lexi konser. Susah loh sekarang beneran. Yang ini bener banget kata Isyana, susah banget. Pak bisa diem nggak Pak? Weh, orang lagi ngobrol, mobil mundar-mandir. Pak. Ya maaf ya. Nggak apa-apa. Maaf ya. Zaman sekarang katanya susah bikin konser, ini bener banget. Karena gue tadi nanya ya, ternyata Isyana gak ada sponsor ya bikin Lexi konser deh. Ya ada yang bantu sponsor, tapi maksudnya promotornya kita sendiri, aku sendiri gitu. Oke. Dan ini adalah bisa dibilang one of the best music concert di Indonesia, tepuk tangan dong. Oh, kayak yang nonton aja. Nonton gue di YouTube, di video tadi. Ya, aduh, harus dirasakan sensasi live-nya. Enggak, tadi bener. Kita harus merasakan sensasinya karena ada time code-nya ya katanya ya. Yes, kita pakai Jadi time code. kalau nadanya itu tuh dengan pencahayaan tuh seirama gitu. Iya, betul. Itu susah gak sih persiapan konser dari mana? Persiapannya, untungnya aku mendapatkan tim yang sangat sinkron ya. Oke. Punya visi misi yang sama, jadi nggak terlalu sulit lah. Yang penting kita pas awal brainstorming itu karantina bareng, aku betul-betul catat bagian mana yang pengen seperti ini, lightingnya, visualnya dicatat dengan baik, terus dieksekusi sama mereka dengan sangat baik sih. Oke. Sesuai banget gitu. Dan lu sampai sejauh ini puas dengan Lexi konser? Puas sekali. Oke.
Ada 2 kota lagi. 2 kota Di lagi. Surabaya 15 Juli. Surabaya dan Bali. Oh Bali. Bali. Bali ya, Surabaya sama Bali. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen nonton Lesti konser masih ada 2 kota lagi ya. Betul, ayo guys. Ya, Surabaya dan Bali 22 Juli gitu kan. Dan ini bisa dibilang salah satu bucket list dari mimpi lu terchecklist ya. Udah 2 tahun lebih. Karena sebenarnya kan album Lexicon keluar 2019. Ya. Itu sebenarnya pengen langsung digaungkan dibawa tour itu langsung keliling Indonesia. Oke. Tapi ya kita semua melewati pandemi. Oke. Itu semua seperti kiamat kecil lah untuk kita. Ya, Tapi ya. pada akhirnya ya setiap cobaan itu selalu ada hikmah yang bisa dipetik lah ya. Betul. Hikmahnya adalah jadi lahir lagu-lagu baru, Unlock the Key, Il Sogno, bisa kolaborasi sama Dead Squad. Itu semua kan lahir karena pandemi ya. Ya. Dan ya akhirnya bisa terrealisasi Lexi Konser sekarang jadinya juga bisa lebih besar lagi, lebih lebar lagi lah repertuar yang dibawain gitu. Oke, setelah puasa konser, pada akhirnya dulu kan kita kan kayak teman-teman mungkin mengalami di sini ya, kita konsernya online, Iya. via YouTube, via internet segala macam, terus tiba-tiba kita kangen banget sama satu konser yang tiba-tiba kita merasakan experience-nya langsung. Iya. Dan sekarang dihajar semua sama Isyana tuh. Iya, iya, iya. Iya, setelah penantian selama 2 tahun pandemi ya. Heeh. Iya, dan ini salah satu mimpi, ini ngomongin soal mimpi adalah dengan singlenya Il Sogno nih. Yes. Itu kan bisa dibilang mimpi lu kan. Iya. Salah satu mimpi lu tuangin di lagu gitu kan. Iya, mimpi sebenarnya mimpi bunga tidur sih. Mimpi Oke. pada saat tertidur aku Oke. tuangkan, aku ceritakan apa yang terjadi gitu. Oke. Tapi ya bisa juga ditafsirkan sebagai ya. mimpi dream, cita-cita juga boleh lah. Setelah konser mimpi Isyana terbesar apa lagi? Nggak muluk-muluk pengen menyelesaikan album keempat sih. Karena kemarin kan baru selesaiin EP. Tepuk tangan dong. Iya, pengen lanjut ke Ya. album. EP-nya itu singlenya sebagian besar udah keluar semua ya? Sudah My Mystery Ya. terakhir. My Mystery terakhir udah ada yang dengerin My Mystery? Udah ada? Udah, mana yang udah dengerin My Mystery? Nanti kita siap teriak-teriak ya. Aduh, thank you banget karena aku sudah mulai radang tenggorokan. Karena udah kangen banget manggung kan. Iya, Gebar. Woi, radang coy. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada penonton tuh radang hilang. Memang pulang suara jadi gini. Iya. Tapi tiap lagi di panggung tiba-tiba adrenalin tuh. Jadi makasih banget ya Asian Nation. Mereka Iya. tuh energinya top banget sih. Asian Nation. Ini ngomongin soal radang suara, lu kalau penyanyi tuh kayak menjaga kayak gorengan enggak atau apa gak sih? Kalau gorengan gitu paling ya kayak hamin berapa jam sebelum manggung ya nggak makan gorengan, terus lebih ke minum makan kencur. Makan kencur? Iya dimakan kencurnya. Dikunyah gitu? Iya dikunyah. Kalau misalkan lagi radang ya, kalau enggak Oke. sih air putih aja sih. Oke, air putih aja gitu. Tapi kalau misalnya makan mah gak dijaga ya? Makan sih nggak terlalu dijaga ya. Oh, gue kira tuh yang gak makan gorengan banget gitu. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Aman ya? Aman. Nah ini gue pengen tanya nih sama Asian Nation di sini ya. Ada gak sih yang tahu Isyana pertama kali dari SoundCloud? Oh Dari dari SoundCloud. SoundCloud. Dari SoundCloud ada gak sih? Yang pertama kali tahu Isyana dari SoundCloud ada? Wah, Ini kayaknya Gen Z nih kayaknya. Iya. Kok SoundCloud pada diem ya? oke. Karena kita tarik ke belakang, gue jujur pertama kali tahu Isyana itu dari SoundCloud. Waduh, padahal Iya. itu SoundCloud kakakku duluan tahu. 10 tahun yang lalu Isyana main SoundCloud. 14 tahun yang lalu. 14 ya? 12 tahun yang lalu. 12 tahun lalu. Pertama gue inget banget, lu ngejem pakai apa? Piano atau organ gitu? Piano. Piano ya. Terus yang kedua lu bikin single baru kan? Bikin single pertama lu kan? Lupa. Goodbye. Oh, iyalah Goodbye, gila Goodbye. anjir. Iya. Iya, itu 12 tahun yang lalu. Iya, enggak, itu zaman SMP, tapi akhirnya karena ada SoundCloud, aku masukin aja di SoundCloud. Itu mah zaman-zaman SMP Nah, lah. Goodbye itu gak lu masukin kemana-mana? Enggak sih. Kenapa? Apa ya? Kayak enggak aja sih. Oh, Itu tuh cuman lagu aku bikin gara-gara aku mau pindah dari Indonesia ke Singapura sekolah. Kayak Goodbye my friends gitu loh. Oh, Ya aku masukin aja. sesimpel itu. Sesimpel itu doang. di luar negeri terus Isyana dari kecil ya? Dari Hah? kecil, Agak ngegaung suaranya bos. Apa-apa? dari kecil gue gigin aja ya. Dari kecil? Di luar negeri terus. Enggak, Oh, TK, enggak. TK aja sampai SD. TK sampai SD di Jakarta. Terus kuliah. Kuliah di luar negeri. TK sampai SMP di TK sampai SD di Belgia. Di Belgia.
terus kuliah Singapura. Kuliah Singapura. Sempet ke UK bentar. Iya. Udah pulang lagi. Di Singapura sekolah di Nanyang. Academy of Fine Arts, iya. Di London sekolah di RCM. Iya. Kamu Asian ya? Iya. Saya manajer kamu ya. RCM itu apa sih? Republik Cinta Royal Manajemen College bukan? of Music. Oh, gue kira Republik Cinta Manajemen, bukan ya? Bukan. Ya. Tapi dia dapat lulusan terbaik loh dan dapat beasiswa, bener gak sih? Ya. Gila, gokil loh. Makasih. Aduh, sampai yang ngomong hidung nih. Jadi yang gini tadi. Makasih. Isyana kurang apa lagi? Berprestasi, iya. Keren, iya. Skillful, iya. Ngomong belibet, iya. Kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi dari Isyana? Siap. Siapa? Oke, diberi. Gak akan belibet Pak, siap. Iya, oke. Piripit. Tunggu. Gue pengen nanya soal kuliahnya Isyana. Ada ketukannya sih Bapak piripitnya. Pakai metronom. Pipit. Gimana? Kita nanya soal kuliahnya. Di Singapura. Itu kuliah musik. Iya. Ngambil apa? Ngambil performing arts, jadi music performance. Itu apa sih D3, S1 atau apa sih? Sampai S1. Oh S1? Iya. S2-nya baru di London? Enggak. S1-nya itu melanjutkan selesai di UK karena kerjasama Nanyang tuh sama RCM. Kampus. Tapi seru loh. Itu yang lulusan terbaik tuh di Singapura atau di London? Di lulusan terbaik itu dari lulusan yang pas di RCM. Jadi dapat Best of Peru Awards. Jadi awards dari Peru. Oke, awards dari Peru. Sama sebagai best graduates. Oke. Gitu. Nah ini balik lagi ke SoundCloud, nggak tahu kenapa pertama kali itu pas zamannya gue siaran pertama kali, gue tahu pertama kali siaran tuh ngedenger SoundCloud Isyana, nge-cover lagu luar, ada Payphone, iya. ada 10 to 5, ya. I Will Fly, terus banyak lah di situ. Ya. Dan akhirnya berhenti di single terbaru lo, 2014. Keep Being single You. Pertama. Yes. Single pertama. Ini lumayan songong nih Isyana nih ya. Kenapa? Enggak tahu ini kabarnya, enggak tahu ini valid apa enggak kita tanya ya. Kabarnya salah label pertama Isyana, Sony itu nge-reach Isyana tapi enggak dijawab-jawab. Karena saya sibuk kuliah, Pak. Oke. Dan enggak terlalu main sosmed. Kayaknya mereka tuh ngubunginnya zaman dulu ada message Twitter gitu ya. ODM. Yang gak dibuka sih aku itu ya. Terus Instagram kan baru-baru banget tuh. Yeah. Masih juga belum terlalu paham mainnya gimana. Ternyata kayaknya ada beberapa orang Sony nge-reach. Tapi aku juga lagi fokus banget hidup di dunia perklasikan, opera kan. Jadi emang belum kepikiran sama sekali lah. Oke, terus gitu. akhirnya meminta Sony Asia Pasifik untuk nge-reach di sana gitu katanya. Enggak sih, Sony Indonesia sih. Sony Indonesia. Akhirnya dijawab gak? Jawab. Akhirnya pas aku udah tahun terakhir ketemuan, itu sebenarnya ditolong sama salah satu personil 10 to 5 karena itu sepupu aku. Oh, oke. Ya, jadi dia cerita ini ada yang mau kenalan dari label Sony. Ya udah ketemuan, taunya diajak langsung kolaborasi sama yang Sony Asia itu ke Sweden. Yeah. Ya udah jodoh. Saset ya jadi album gitu. 2 lagu di sana ya? Satu album. Dua album. Ya. Yang pertama sama yang Paradox. Betul. Kemudian yang ketiga itu bikin label sendiri. Belum. Lexicon tuh masih sama Sony. Oh masih Sony Lexicon? Iya itu memang album terakhir karena kontraknya 3 album. Dia nggak apa-apa tuh? Gak dengan apa-apa. musik yang berubah gitu? Nggak apa-apa karena mereka juga tahu dari awal ya Isyana tuh memang eksploratif anaknya dan dia punya root di klasik, suka lagu-lagu progresif. Jadi ya nggak apa-apa sih, support banget kok. Support banget ya. Akhirnya sekarang bikin Retros Records. Record, tepuk tangan dong. Punya record sendiri. Alhamdulillah. Yuhu. Kenapa jadi Dari major ke sendiri bikin gitu kan. Pasti banyak banget tantangannya kan. Banyak, apalagi langsung udah buat semangat pandemi lagi. Wuhu. Ya itulah hidup. Oke. Harus tetap jalan terus dan ya percaya selalu ada jalan keluar lah. Harus ada plan A, plan B karena menurut aku yang konstan dalam hidup itu selalu perubahan. Jadi kita harus siap menghadapi perubahan setiap saat, kapanpun itu ya seperti pandemi ini kita jadi adaptasi kehidupan baru semua ya kita langsung ya brainstorm ulang lah dengan tim bahwa yang nggak usah menyerah tapi cari jalan lain. Oke. Gitu. Dan pada akhirnya satu yang bikin
gebrakan baru di industri musik Indonesia adalah berkolaborasi dengan Dead Squad. Saya juga kaget sih itu. Itu ketemu di Itgaf pertama ya? Apa? Ketemu di Itgaf pertama? Itgaf, betul, Oke. betul. Pertama ngomong sama Tepi dulu. Mama Stepi. Mas Tepi. Kita Ngomong- zooman. Oh Zoom dulu. Iya. Yang punya ide untuk berkolaborasi dari pihak Isyana atau dari Itgaf. pihak Dead Squad? Itgaf. Oh Itgafnya sendiri? Iya. Oke. Ya kayak kalau collab gimana? Ngobrol aja ngobrol gitu. Ya udah akhirnya kita zooman. Ternyata Mas Tepi sudah mendengarkan lagu-lagu aku yang baru. Oke. Unlock the Key, Il Sogno. Jadi ya udah kebayang gitu loh kayaknya bisa nih dikawinin. Masih bisa lah gitu. Ternyata jalan itu dia lagi sih. Satset sih sama Dead Squad juga. Sampai akhirnya bernafas panjang kolaborasinya sampai kita buat turunan ada merchandise. Terus ya jadinya berteman baik, kolaborasi terus dan Ya. akan terus ada sih kolaborasinya gitu. Oke, nah ini dari album Lexicon kan ya. Kita ngomong ini banyak, mungkin Isyana juga, wes. Pegel Pak keringetan. Isyana juga sadar banget banyak perubahan yang terjadi termasuk warna musik Isyana gitu. Yang lebih eksploratif, Iya, yang lebih gelap, yang lebih banyak distorsi. iya, distorsi sih. Gelap sih nggak tahu emang gelap ya guys. Gelap gak sih? Gelap Apa? gak? Gelap tapi lagu-lagunya kadang menerangi orang. Iya. Menurut aku, Iya. karena aku suka lihat juga kan kayak Iya, orang, iya. aduh denger Unlock the Key, Il Sogno mungkin untuk beberapa orang terdengar dark, tapi ada pesan-pesan motivatif sebenarnya di balik lagu itu. Pesannya apa? Ya maju terus, pantang mundur. Gue kira ada filosofi banyak deep banget gitu ya. Harus bisa ya unlock the key, unlock Oke. their keys gitu sih di kehidupan ini. Tapi kalau bikin lagu itu Il Sogno sama Unlock the Keys itu ini gak sih dengerin band-band gothic metal gitu gak sih kayak Epica, Within Temptation, Nightwish? Aku sih lebih dengerinnya sebenarnya kiblat. Aku dari kecil itu Queen. Oh ke Queen. Queen. Kemudian juga Genesis, Yes, yang kayak Oke. gitu-gitu sih. Oke. Ya kalau metal dengerinnya ya lumayan yang apa namanya A7X yang kayak gitu-gitu lah. Dream Oke. Theater kayak gitu-gitu. Atau juga itu Avenged Sevenfold. Yang kayak gitu-gitu lah. Lagu warnet. Iya. Anak Iya. warnet. Oh anak warnet. Lah. Operator nyanyi Dirgat. Abis itu nyetelnya Les Child di Winem. Udah mau tutup berarti. Iya, benar. Iya, aku juga anak warnet banget lah. Oke. Jadi emang suka banget sama lagu-lagu seperti itu dari kecil. Zaman-zaman Green Day, Fall Out Boys, ya gitu-gitulah. Oh, udah ngeri juga ya. The River yang gitu-gitu. Oke. Ya, tapi ya aku juga suka dengan berbagai macam genre. Jadi Ya. sebenarnya ini adalah hasil kawin dari semua itu. Musiknya progresif rock, lebih bisa juga progresif, ada nuansa metal sedikit, tapi vokalnya tetap operatik gitu. Tetap sopran ya. Apa sih bilangnya Soprano ya? gitu. Soprano ya. Nah itu kan apa namanya bandnya Isyana itu kan mungkin sebelumnya tidak terbiasa memainkan musik yang seperti ini kan. Iya, untung masih mau main sama aku loh. Aduh. Drummer Yandi ya? Drummer Yandi. Yandi. Hari ini Ray. Hari ini Ray. Weh, ada fansnya Ray. Mana fansnya Ray? Oh, ada toh. Iya, hari ini The Tutis. Ya Oke. iyalah The Tutis ya. Tapi personilnya beberapa yang lain gitu. Oke. Nah Yandi kan mungkin tidak terbiasa main double pedal, Iya, main, ya kan? iya. Itu gimana lo ininya Eh, brainstorming ya? syukurnya Yandi mau terus belajar sih. Oke. Jadi dia berlatih, aku sangat respect sih karena ya aku nggak akan memaksakan juga pemain band kalau memang menurut mereka lagu atau repertuarnya tidak masuk ke nyawa mereka ya nggak akan maksain. Tapi Oke. ternyata Yandi malah seneng merasa ter-challenge dan aku kalau ada audio terdistraksi tapi dia akhirnya mau melatih diri dan oh iya stop terus main. Oke, Jadinya oke. sampai sekarang Iya. Oke. ya nggak apa-apa santai-santai. Oke. Ya, abis ini tahu bulat keluar ya. Ya Pak, maaf Pak ya, macet Pak ya. Oke. Oke, jadi ini seru banget sih kalau dengerin Raisa ya Raisa. Kok Raisa sih? Ini ada Enggak. Tunggu. Karena ini ada pertanyaan berikutnya yang berhubungan dengan Raisa. Gue inget banget Ngeles. pertama kali dia muncul selalu dibanding-bandingin sama Raisa. Lu inget gak sih? Iya. Ingat ya?
Bahkan kebentuk ada tim Isyana, tim Raisa. Iya, ya selalu ada sih itu sampai kapanpun. Enggak, maksudnya mereka tuh sampai berantem di sosmed. Iya. Yang pada akhirnya mereka berkolaborasi gitu kan. Iya. Ya, tapi bener gak sih Raisa WhatsApp lu pas... Iya. Bener ya? Iya itu tidak akan pernah terlupakan karena Yaya itu gak kenal. Aku belum kenal sama Yaya, terus juga aku baru ngeluarin single yang Keep Being You ya, yang baru yang single 1. Kena banyak hate comments. Itu siapa tuh? Raisa ya? Apa dia datang? Oh enggak. Ternyata Raisa di FOH. Ternyata. Mampus. Jadi akhirnya baik banget sih Yaya. Dia nyemangatin aku gak tahu dia dapat nomor aku dari mana. Sampai aku awalnya kira itu prank. Ya mungkin orang iseng gitu ya. Tapi ternyata itu beneran Yaya, dia ngasih support. Dia bilang bahwa gak usah dengerin kata orang, terus berkarya, you are you, segala macam. Sampai aku bener kayak ini Raisa gitu. Ya udah akhirnya dari situ kita berteman baik. Sampai akhirnya ya menurut kita gak usah menjatuhkan yang satu lah kalau kamu support yang lain gitu. Ya gak apa-apa support tapi tidak usah menjatuhkan karya orang lain. Akhirnya kita bersatu untuk membuat Anangku Anangmu gitu. Anangku Anangmu. Ya, bukan dong. Iya, nanti menantunya siap. Oke, tapi itu menjawab semua pertanyaan dan tudingan bahwa lu musuhan. Ternyata enggak ya. Tiba-tiba ketika berkolaborasi. Ada tudingan-tudingan seperti itu ya. Banyak banget ya. Iya tuh kan. Iya, Isyana, banyak banget yang kayak gitu tuh. Sebel sih enggak ya. Cuman sedih. Sempet down karena ya kan cita-cita aku dari kecil emang udah pengen jadi musisi. Sampai sekolah musik. Ntar dulu keselak, ada minum gak? Untungnya aku memilih untuk tidak membaca komentar pada saat itu. Tetap fokus berkarya, tetap fokus menjadi Isyana. Karena aku rasa itu jalan terbaik untuk aku bisa survive gitu ya di industri ini. Karena aku juga gak mau cita-cita aku dari kecil dibunuh oleh kata-kata orang yang tidak mengenal aku 100% kan. Setelah album Lexicon keluar itu cukup memberikan turning point kepada Isyana gitu ya. Lebih memberanikan diri lagi untuk baca komentar. Karena ya kita pelaku seni bikin karya pasti pengen engage ya sama pendengar kita kan. Dan itu tuh gak bisa aku lakukan, aku hold selama bertahun-tahun. Sedih sih sebenarnya karena kayak sebenarnya mereka ngomong apa ya, respon mereka apa ya terhadap karya aku kan gak tahu. Sampai akhirnya minta bantuan tim untuk kurasi komen-komennya supaya aku masih terupdate lah. Tepuk tangan buat Isyana Sarasvati. Yang nanti bulan Juli akan mengadakan 2 kota lagi sisa ya. Surabaya dan Bali. Lexi Concert. Jadi teman-teman harus datang sih. Buat yang udah datang silakan datang lagi. Ada yang udah datang kemarin ya? Ada ya? Yang di mana kemarin? Yang di mana? Jakarta, Bandung. 2 kota. Yang di Bandung naik motor gede ya Ingat gak? Naik motor gede tuh ya. Cita-cita banget itu naik motor belah penonton, kejadian lagi. Iya. Naik motor gede tuh ya. Iya, motor gede. Itu berarti sama Brotherhood ya kemarin ya? Brotherhood. Brotherhood ya. Itu keren banget sih. Apa? Iya. Nanti mau nanya dia. Oke. Nanti kita akan memberikan kesempatan buat Isyana Nation di sini untuk nanya Isyana. Wah, katanya. 2 penanya terbaik akan dikasih jaket sama Super Music ya. Jaketnya keren banget. Ya. Jadi siapkan pertanyaan terbaik lo. Ya, nanti kita akan memberikan kesempatan buat lo semua. Isyana. Apalagi nih Isyana ke depan ini selain nanti full album? Apa ya? Masih fokus ke full album sih. Sama mungkin menjejakkan lagi Retros dan teman-temannya. Tepuk tangan buat Isyana Retros. Semoga jaya Retros. Ya gak? Gila ini orang nih keren banget sih. Retros, jaya. Selamat pagi semuanya. Kan gitu ya, kalau perusahaan selalu selamat pagi. Pagi gitu. Terkunci dalam ingatan saat ragu memburuku. Menderaku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh ku kan bangkit lagi. Ku berlari. Hartaku kan tetap tegar berdiri. Terus mendaki.
Tapi ini, yang tadi gue bilang ini orang berprestasi banget, dia pernah masuk ke Forbes 30 under 30. Kaget aku juga. Padahal nggak kaya-kaya amat. Kenapa masuk Forbes ya? Ntar orang salah sangka lagi. 30 under 30 dan itu 2 kali kalau nggak salah. 2 kali, yang Indonesia sama yang Asia. Gokil. Gak ngerti aku itu riset dari mana. Keren sih. Kok keren sih. Alhamdulillah sih. Iya. Enggak, itu ceritanya gimana pertama kali dihubungi? Enggak dihubungin. Tiba-tiba udah di email bahwa selamat Anda menjadi 30 under 30 Forbes Indonesia. Udah kaget banget kan. Tiba-tiba tahun depannya selamat Anda masuk 30 under 30 Asia. Jadi kayak wah ya amin. Amin ya. Amin aja sih gitu. Selain Forbes juga ada Mama ya, Mnet Music Awards. Yes. Itu 2 kali juga. 2 kali juga. 2016 dan 2017. Yang 2016 itu kategori apa? Best New Artist kalau nggak salah. Best New Artist. Yang 2017? Komposer sama Yaya. Komposer sama Yaya. Oke. Satu hal nih, itu ngomong kelibet itu gimana sih? Mau ngomong belibet? Ya. Ya sehari-hari aja. Ngomong belibet itu karena aku tuh emang apa ya kalau secara verbal tuh kurang dari kecil. Dari aku kecil tuh kecerdasan sosialnya aku rasa tidak terlalu baik gitu. Jadi pada saat aku harus berbicara bukan bernyanyi aku tuh tegang banget. Tegang. Jadi kalau tegang itu dan kadang-kadang yang ini kecepatan, yang ini belum siap. Jadinya agak berbedok gitu. Yang ini mikir apa, tiba-tiba yang keluarnya apa? Iya, gitu. sama mungkin ketuker-tuker vampir jadi pamfir. Oh, oke. Bener dong, jadi benengdor. Ya kayak gitu-gitu tuh gak sengaja, kayak gitulah. Kecepetan gitu. Kalau nyanyi pernah gitu gak? Nyanyi enggak, tapi paling lupa lirik. Oke. Ya. Kalau lupa lirik, ngasih mic ke penonton atau bikin gimmick? Gimmick ini. Iya dong. Kayak kemarin tuh di TikTok, di Instagram tuh banyak banget viral yang lo ngelenong di panggung, itu di Bogor ya? Itu TikTok ya. TikTok ya? Aku tuh gak main TikTok kan. Yeah. Kaget loh itu ternyata di teman-teman suka kirimin kan, kamu FYP di TikTok gitu. Kayak jadi di TikTok tuh siapa ya pelakunya itu? Banyak loh pelaku-pelaku yang suka. Itu kan. Sebenarnya sih si EA itu udah aku lakukan dari sebelum pandemi. Yeah. Cuman kayaknya itu belum ada TikTok. Jadi memang orang belum kayak ngekat-ngekat terus sosial media juga belum wild sekarang kan. Okay. Ya pas udah pandemi EA dikeluarin lagi udah ada TikTok jadi lebih. TikTok sebenarnya udah ada sih tapi yang main Bowo doang, Bowo. Oh udah ada, bukannya musikali dulu ya dulu itu. Oh iya si Bowo juga, Bowo tahu Bowo? Tahu. Oh, yang tahu ya? Raja TikTok. Collab dong Bowo bikin lagu dong, enggak ya? Bowo udah besar bukan? Oh udah gede. Udah dewasa kan? Udah gede, udah 2 meter sekarang. Kamar Bowo gitu. Tapi kita pengen ngasih kesempatan 1 orang aja dulu. 1 orang boleh ya? Boleh silakan. Dari Isyana di sini yang mau nanya sama Isyana 1 doang ada. 1 dulu. Nanti berikutnya. Iya. Mbak sini Mbak. Mika kasih Mas. Mbak yang di ujung. Mbak dari situ lompat langsung bisa Mbak? Oh nggak bisa, oke. Coba. 1 orang dulu, nanti kita akan kasih kesempatan buat teman-teman yang lain. Ini tuh Isya Nation yang ada dari awal loh. Oh iya? Iya. Oh kenal? Kenal. Jadi mereka ini itu tuh mereka yang ngikutin evolusi musik Isyana. Jadi keren banget karena mereka ada terus. Isyana berbentuk seperti apapun mereka tetap support. Tapi lu masa gue bilang Isyana dari SoundCloud masa nggak tahu sih? Iya oke, tapi nggak apa-apa. Oke silakan Mbak, namanya siapa Mbak? Halo Isyan. Hai. Halo Tes. Isyan. Hai. Tadi udah. Iya. Ki. Isyan mau nanya. Isyan hari ini cantik banget. Thank you. Padahal hari ini aku pakai celana pendek, pakai jersey, keren ya? Keren. Thank you banget loh. Namanya siapa Mbak? Nama aku Amel. Amel Isyan apa? pasti udah tahu Amel. kan? Iya. Enggak, aku ingat. Ya, kan? Mukanya ingat. Amel dari mana Amel? Dari tadi. Wow, sangat 2022 lawakannya. Oke, gak apa-apa. Amel dari mana? Dari Jakarta. Jakarta, oke. Mau nanya apa Mbak Isyan? Isyan kan aku udah ngikutin Isyan dari lama banget. Iya. Terus rambut Isyan kan beda-beda gitu. Iya. Ya kan, yang ini yang paling
Yang paling nyet. Nyentrik. Oh, ya Allah. Pas banget mic-nya mati ya. Iya, iya. Yang paling nyet. Iya, iya. Hah? Isya Nation. Terus. Terus yang kali ini inspirasinya dari siapa sih? Aku mau tahu gitu. Inspirasinya dari Cruella. Oh. Ya, jadi. Oh dari Cruella? Cuman Cruella kan hitam putih. Ya. Kalau aku pengennya yang merepresentasikan Isyana ya hitam merah. Lagunya senang, ada yang suka Cruella di sini? Ada? Gue sangat suka Cruella loh. Iya, gue juga suka banget. Lu lagu yang mana yang suka? Kok lagu sih film? Kalau gue Cruella pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengasihi. Bukan itu. Tak tahu. Oh itu. Oh iya. Cruella itu kan. Lu bisa nyanyi dangdut gak sih? Enggak. Gak bisa nyanyi dangdut? Enggak bisa. Bisa ya? Wih, Mau dicoba? kenal saya dari kecil ya Bu. Nggak bisa. Itu bisa ya? dangdut itu susah banget loh. Kenapa susah? Karena tekniknya memang sangat spesial gitu ya. Maksudnya itu Pakai suara hidung ya katanya? nggak ngerti aku nggak pernah belajar sih. Oh. Tapi tahu lagu dangdut tahu? tahu. Tahu beberapa ya? Oke. Coba toh, Gak coba. bisa, oh my god. Gak bisa dikatanya. Ini mau nyanyi My Mystery nanti, tahan dulu. Oh. Aduh. Amel, makasih ya. Ya Isyan. Amel makasih nanti Oke. dikasih jaket ya. Amin. Loh, Makasih. kok Iya. amin? Apa? Dikasih jaket ya, amin katanya. Kan belum kejadian. Jadi Oh amin. iya. iya. Isyan sarange. Sarange. Ngomongin K-pop, dia pernah di-tweet tuh lagunya sama artis K-pop loh. Hah? Ya. Yes, Ya. pernah. Yang ini apa? Winter Song. Winter Song. Itu di album Paradox ya? Kamu Asian Nation garis keras ya? Parah. Hal-hal Sama yang ini tahu sama loh. yang itu gosip-gosip. Sampai tuh tahu. Itu di apa sama Taeyong ya? Sama siapa sih? Bukan Taeyong. Aduh, lupa lagi namanya. Iya, tapi dia artis K-pop lah ya. Iya. Iya, Winter Song itu. Udah ada yang lihat video klip Winter Song di sini? Udah. Itu video klipnya keren banget. Nuansanya 50-an lah ya kira-kira ya. Iya. Dan ada ceritanya gitu. Yes. Nggak Isiananya langsung ada lagu. banyak. Iya. Mungkin hampir 40% cerita ya. Iya. Sisanya tuh lagu. Itu yang bikin klip sampai sekarang lu harus involve. Atau lu serahin aja ke orang? Biasanya aku involve dulu di awal sih. Untuk kasih gagasan atau ya istilahnya lagunya dulu tentang apa ya. Karena kan ya harus cerita dulu lah. Lagu ini basically tentang apa, ingin menggambarkannya secara garis besar seperti apa. Tapi akhirnya eksekusi semua aku bebasin ke tim kreatifnya ya, atau director yang aku tunjuk sih. Karena kan itu namanya kolaborasi ya. Kalau semuanya dari aku ngapain kolaborasi gitu kan. Jadi pasti aku ujung-ujungnya ngebebasin si orangnya untuk interpretasi sesuai mereka gitu. Kita pengen memberikan kesempatan satu orang lagi. Isyan Nation di sini untuk nanya langsung sama Isyana Sarasvati ada? Ada? Gondrong itu Mas Gondrong. Mas Gondrong coba. Ya silakan Mas. Wis. Ini Karis Dead Squad ya? Wih. Oh. Pakai baju Dead Squad loh. Oh iya. Dead Squad dan 666. Isyana tuh. Itu limited edition, keren. Makasih ya Mas. Ya makasih Mas ya. Yoi. Taunya pas dibuka Mas Tepi lagi jangan-jangan. Enggak ya, bukan ya? Ternyata nonton. Ternyata TV nonton. Oke. Ada mic-nya Mas? Mic-nya, tolong. Sini aja majuin, nggak apa-apa. Maju sini Mas. Maju aja, maju. Majunya bisa sambil headbang nggak gitu? Wih. Cuma sampo kok rahasianya. Halo. Sini Mas, ya. Nasi goreng 2, teh manis 2. Thank you. Oke. Namanya siapa? Dani mau nanya apa sama Isyana? Kan Kak Isyana minggu depan itu ya ada ikutan musikal Sherina ya. Musikal Sherina, bener. Itu diajak atau ngajuin diri Kak? Diajak. Iya. Saya ikut juga nonton soalnya. Oh iya nonton. Oh kamu suka berbagai genre ya? Iya. Keren. Iya aku diajak sih sama Reza Candika juga berdua. Sus Natasha. Jadi Sus Natasha. Jangan lupa nonton ya guys kalau ada yang berminat dengan teater musikal. Ya, seru banget. Ya aku tunggu ya Kak. Iya. Selamat menunggu. Rambutnya gondrong, sopan banget tapi ya. Namanya siapa namanya? Dani, thank you Dani ya. Thank you Dani. Tepuk tangan buat Dani dong Dani. Ya.
Isyana tahu, Sherina denger, Dead Squad denger. Keren nggak? ya. Semua didengar sama dia. Kayak tuh. aku dia berarti. Iya. Tidak mengotak-ngotakan musik. Ya. Ya kan Oke. ya guys ya? Betul. Wih. Makin kencang suaranya. Cek suara. Oke, ada satu lagi fans Isyana di Itu sini. ada tuh baju biru. Sebenarnya ada Mana, Syan mana? di sana, tapi jauh banget kasihan. Coba, ada. Oh, ujung banget tapi ujung. Iya sih. Iya, kasihan sih. Ada yang di sini mungkin sekitaran sini yang dekat-dekat ada. Itu tadi baju biru duluan Mana itu. baju biru? Baju biru mana? Itu baju biru tas oranye. Oh iya, kita keren. Wih biru dari atas sampai bawah nih. Mas, mic-nya mas. Ya. Halo, tes. Saya kan baru pertama kali ke sini. Oh, masih itu boleh gimana? Aku nggak dengar. Boleh. Nggak dengar Bisa ngomong dibuka apa. mas? Bisa dibuka dulu? Ya, oke. Ya, oke. Tes. Ya. Saya kan ke sini diajak teman. Ya. Desa di sini diajak teman. Jadi Kebanggaannya di mana kalau boleh tahu di situ? Nggak, oke. Terus, oke. Jadi saya sebenarnya nggak pernah dengar lagu Isyana sama sekali kan. Ya. Tapi saya ada pertanyaan penting banget nih. Penting banget. Lebih suka Indomie goreng apa Indomie kuah? Oke. Ntar lu, aku ada kontrak sama mie nggak? Kagak ada ya? Ada orang Indomie nggak di sini? Aku kalau makan Indomie, Iya. mesti Indomie goreng sama Indomie kuah pakai nasi telur 2. Mantul. Tunggu. Mesti. Tunggu, Kalau tunggu. enggak, mendingan nggak usah. Tunggu. Mie goreng. Mie goreng. Jadi si orang rumah-rumahku udah tahu. Orang Iya. rumahnya banyak. Orang rumahku Juragan tahu. kontrakan. Kan Forbes 30 under 30. Yoi, gila. Amin, Kan Forbes under amin. 30, Enggak, iya. secukupnya aja. Iya. Hindia, oh enggak ya. Oh. Aku Indomie goreng, Indomie kuah, pakai nasi, telurnya harus 2. Kalau enggak, maksudnya dipisah. Oke. Harus langsung ada dua-duanya. Tunggu, rundownnya gimana? Pertama makan apa dulu? Tukar-tukar. Oh jadi makan mie goreng, terus mie kuah, terus nasi. Iya. Tapi kadang-kadang nasi bisa di take out. Tapi kalau mie kuah sama mie gorengnya mesti bareng. Itu udah tahu pasti semua orang yang deket Setiap aku. kali makan mie Indomie. instan pasti kayak gitu? Yes. Nah, pokoknya Waduh. harus ada 2. Jadi karbo dan karbo? Kan buat main unlock the key. Wih. Minumnya jus kupat gak? Ketupat gak? Minumnya sih Biasa aja? kopi kenangan lah. Wih. Masuk! Sorry banget nih. Masuk! Ya. Masuk. Oke, satu lagi, ada lagi? Jadi banyak ya. Iya. Udah mas, dia belum pernah denger lagu Isyana sama sekali. Kamu belum dengar ya? Aduh, takut pulang aja sih denger lagu-lagu aku yang baru ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti Yang denger penting dulu. have fun aja ya. Iya. Have fun aja. Thank you mas ya. Thank you. Iya. Oh, ada lagi sebelahnya Mak. Oh, ini. Mbak yang jilbab. Oke, silakan Mbak. ini? Ya, Ini apa itu? yang hijab. Ya, silakan Mbak. Dua-duanya hijab nih. Iya. Itu tuh udah Itu Mbak, berdiri. mic-nya Mbak. Sebelah, belakang. Itu tuh. Ya, salah nengok. Oh ya. Ini film warkop gimana nih gue? Oke, nama siapa Mbak? Oke, nggak nyala mic-nya ya. Kayaknya Arianti. Arianti, Dari oke. Dari Condet, tukang parfum ya? Oh Kang Korma ya. Biasa ada parfum refill isi ulang tuh di Condet ya. Oke. Tes, ya. Hai, oke. Aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Kak Isyana ada rencana nggak buat bikin konser dalam format opera atau orkestra? Yang kedua, boleh selfie nggak dari sini? Boleh. Yang kedua bukan pertanyaan Mbak, permintaan. Oh iya. Oh, iya. Boleh Sekalian ya. dong, kita Oh, iya, selfie apa-apa. dulu aja. Woi. Oke. Oke. Terima Oke, kasih. selfie udah ya. Thank you Mbak. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah Orkestra. akan ada opera atau yang berunsur orkestral? Iya. Ada. Itu sudah mimpi juga dari sebelum pandemi. Oke. Tapi memang itu kan harus disiapkan secara matang ya. Dan harus memilih kolaborator yang paling tepat. Jadi aku sih nggak mau gemerungsung gitu loh. Apa? Nggak mau gemerungsung. Keberungsung. Nggak tahu gemerungsung. Apa? Buru-buru. Kesusu. Oh, hah? Kesusu. Kesusu. Apa sih bahasa Buru-buru. terburu-buru? Oh, terburu-buru. Oke. Iya, jadi yang Iya. penting pelan-pelan tapi hasilnya mateng gitu. Oh, tapi ada ntar ya.
Iya. Yang full orkestra gitu. Iya, maksudnya memang benar-benar yang opera, yang Isyana klasik version gitu, pengen Oke, sih. Makin oke. maju kita makin duduk aja sama penonton gimana? Aduh. Oke Mbak, thank you Mbak ya. Mbak Thank dari you. Condet, thank you Mbak. Satu lagi ada, satu lagi. Cowok lagi dong. Biar imbang. Oh iya, ini. Bro, naik sini, naik. Sini. Ya. Mika. Nah. Mau nyanyi lagu apa? Sejam atau 2 jam? Oke. Sedap pakai topi dulu. Asik. Oke, perkenalkan nama saya Ubay. 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 Ada Ubay juga di situ. Uban bener. Ubay mah yang di petualangan Sherina. Sorry. Terus. Ubay. Nama lu asli Bayu ya? Ubay. Nama asli lu? Ahmad Ubaidillah. Oh iya. Ahmad Ubaidillah. Ubedia, oke. Ubay, silakan Ubay. Ini Kak, saya mau tanya bukan hanya tentang buat Kakak. Saya ingin bertanya apa sih motivasi Kakak dan saran Kakak untuk kita semua generasi milenial, terutama generasi muda untuk terus ibaratnya termotivasi oleh Kakak untuk terus berkarya untuk terutama di dunia musik. Gitu aja. Ya, saya sebagai perwakilan dari Kemenparekraf ingin bilang generasi muda terus berkarya. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Penting sekali itu ya. Jadi karena menurut aku pasar seperti kata ERK ya, pasar itu bisa kita ciptakan. Percaya sama apa yang dibuat dari hati akan sampai ke hati pendengarnya masing-masing. Wih, gila. Isyana for President. Ya. Ubay, jelas Ubay? Mantap Ubay? Ubay bermusik juga ya? Main band juga gak Ubay? Melukis. Kamu apa? Biasa aja sih Kak. Biasa aja. Ubay bermusik juga gak sih? Biasa aja Kak. Ubay ini DJ tapi akustik. Ya semangat terus lah buat semuanya. Bagus. Selain Ubay ada lagi? Ada. Sini coba Isyana kita sini. Makin banyak gak? Bener-bener nih orang. Ada. Coba Isyana sini tuh. Mana? Ada. Ada yang mau nanya gak sama Isyana? Ada? Ini. Ya. Ini. Silakan Mbak. Naik aja Mbak. Hai. Naik. Love you too. Naik atas sana Mbak. Naik Mbak. Oh ya. Sini. Nama siapa Mbak? Halo. Nama saya Vivi. Hah? Oh enggak ini. Pakai ini. Halo, nama saya Vivi. Kayaknya saya Putri deh. Benar gak? Ya, ini dibuka Mbak. Maskernya mungkin. Maskernya buka Mbak. Saya V. Maskernya buka, taruh mata terus. Ya Mbak, silakan nanya Mbak. Dari siapa? Dengan siapa nih? Nama saya Vivi. Oh, tadi perasaan nyala. Oke, Vivi. maaf. Vivi. Halo. Ya. Ya, nama saya Vivi. Ya. Oh iya, saya punya pertanyaan. Vivi. Ya. Ini kan Isyana udah explore banyak lagu ya. Dari pop, rock, macam-macam lah. Itu nanti ke depan ada rencana nggak? Misal buat mengkompos film musikal atau komposer film musikal atau drama musikal gitu. Iya. Bagus Bagus nih. Bagus nih. Yang kedua, boleh dong? Oh boleh 2. Selfie. Kalau ada Boleh. banyak di email Mbak. Di email aja Mbak kalau ada banyak. Oh mau selfie juga? Selfie. Oh iya selfie Boleh. silakan. Selfie silakan. dulu aja, kita Iya, selfie ya. dulu. Oke ya. Hai. Tuh Isyana selfie dulu. Ya, kalau drama musikal ada kepikiran suatu hari doakan saja bisa terlaksana. Ya. Karena kemarin juga kan aku udah mulai ada karantina pas petualangan Sherina ya. Itu membuat semangat aku semakin menggebu lagi sih kayak wah suatu Gua harus hari bikin bikin ya? opera atau bikin musikal tuh kayak seru sekali sih gitu. Oke, Vivi aman ya? Thank you Vivi. Oke. Vivi apa Vidi? Apa ya? Oh Vivi. Vivi, oh Vivi. Oke, makasih Vivi ya. Thank you, Vivi. Kita ujung-ujung belum loh, ujung. Ujung sini, ujung. Suara aku keburu abis. Coba. Satu lagi ya. Ini karena Satu banyak lagi, satu banget lagi ya. pertanyaan, janji nanti nyanyi yang keras ya. Sakit. Ya, siapa nih? Oh, sini. Nih. Silakan. Diri. Ya.
Hai Sian. Hai Uban. Mau nanya. Apa? Ntar di Surabaya gestarnya siapa? Oh ini. Sarah. Ayo. Di Surabaya gestarnya siapa? Yang metal-metal lah pokoknya. Jadi di Bali dan Surabaya memang ada gestarnya. Di setiap kota ada gestarnya. Oke, yang di Surabaya boleh bocorin nggak? Tadi udah dibocorin metal-metal, siapa lagi? Oh, metal-metal siapa lagi? Kalau Iya. di Bali? Nah, di Bali boleh juga bilang. Di Bali tuh gini, banyak. Tiket pesawat berapa harganya? Cek aja dulu, asal nggak ke Singapura mah nggak mahal kok. Iya. Langsung gas. Udah lu pinjol. Nah. Makasih ya. Oke, thank you. Ini Isya Nation garis keras nih. Thank you. Thank you. Dia bikin plakat Ilsonyo keren banget loh, Uban loh. Aku pajang di studio aku, Uban. Dia bikin plakat bagus banget Ilsonyo dari artworknya, keren banget. Mantap. Di sana satu lagi, abis itu udah satu lagi. Terakhir. Ini. Mana? Mau nanya. Ini. Ya, ini Mas. Wah, pertanyaannya udah dibuat tuh kayaknya. Udah catat, oke. Enggak, pakai mic dulu Mas, sebentar Mas ya. Mic-nya mana mic? Oke. Mic. Oke. Ini Mas, pakai ini Mas. Ya. Mas mau ke kebun raya pakai ginian. Ya, oke. Ini. Tes. Ya. Perkenalkan, nama saya Revan. Halo Revan. Dari Ulu Jami. Nah, saya mau nanya, dulu kan 2012 pernah nge-tweet aneh gitu kayak, ini maknanya apa? Drangan Trakioyot. Itu artinya apa ya? Sampai sekarang tuh ya. Saya juga lupa artinya apa. Nggak ingat aku juga. Jadi itu akan selalu menjadi my mystery seperti single aku. Jangan lupa didengarkan di semua platform digital ya. My Mystery, karena memang kehidupan Isyana banyak misterinya. Gitu, jadi jawabannya itu. Oh, ada satu lagi. Oh, selfie, boleh dong. Kok aku kayak tikus ya dari situ ya? Satu lagi deh. Satu lagi, oke ya. Oke. Terima kasih. Nama siapa tadi? Revan lagi buat Revan dong. Oke ya. Udin. Oke, Isyana silakan duduk lagi Isyana di sini. Kita di panggung aja Isyana. Oh, ada lagi. Jadi sekali lagi Isyana akan menggelar konser di Surabaya dan di Bali. Ya, 2 kota lagi. 15 Juli dan 22 Juli. Nanti akan ada guest star. Kalau di Surabaya dapat bocorannya ada yang metal-metal. Ya. Yang di Bali banyak. Ya. Tapi yang di Bali kabarnya nih lebih variatif lagi ya katanya ya. Iya. Iya, karena Bali kan penutupan. Oh. Rapper ya? Iya. Megang mic-nya ada gini nih. Iya. Yang di Bali itu karena penutupan jadi akan festif. Gitu sih. Oh, lebih festif aja ya? Iya. Jadi gimana ya? Bali asik ya? Bali asik sih. Bali menurut aku it's a must to go. Okay. Surabaya juga karena ya harus aja sih. Oke. Ya karena Lexi konser itu punya sesuatu yang sangat personal lah untuk pendengarnya gitu. Terutama pendengar Lexicon dan lagu-lagu Isyana yang baru. Oke. Karena semuanya tuh disinkronkan dengan amat sangat cantik lah. Oke. Dan Isyana ini kita say hi juga buat teman-teman di luar kota juga karena sekarang ini kita live buat teman-teman yang gak bisa datang. Hai teman-teman luar kota semua Isya Nation. Hai. Oh ini ya. Hai. Iya dan video ini juga nanti akan tayang di Ngobam di YouTube gue. Jadi buat teman-teman yang gak datang, Pengobaman Duniawi segera dimulai lagi. Dan langsung karena Isyana ini masuk Ngobam sampai sekarang mungkin 3 kali. Yang pertama dia sendiri, yang kedua sama Raisa, yang ketiga dia sendiri lagi. Thank you banget Isyana. Karena dari pertama gue siaran juga Isyana sering mampir ke radio gue. Iya, thank you. Thank you banget. Semoga sukses buat karir Isyana, tepuk tangan buat Isyana di sini.
Dan teman-teman Isyana di sini harus datang ke konsernya, Lexi Concert, karena ini the best music concert in Indonesia. Dari semua produksi, itu keren banget, semuanya dipikirin banget. Amin, amin. Semua dipikirin banget dan ini harus datang dan Isyana semoga nggak berhenti sampai sini, terus menerus bikin sesuatu amin. ya. Pasti, amin, amin. Teman-teman buat Isyana Saraswati. Thank you. Oke, buat teman-teman di sini jangan kemana-mana karena sebentar lagi Isyana akan main, akan manggung, akan pentas. Oke, kita siap-siap, tepuk tangan buat Isyana Saraswati. Akhir kata, Gofar Hilman. Sampai jumpa di krian berikutnya. Sampai jumpa semuanya, bye. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, menderaku membelenggu, sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi, ku berlari. Aku kan tetap tegar berdiri, terus mendaki. Terima kasih yang sudah menyaksikan Ngobam episode kali ini. Sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Tapi lu sebel banget gak sih ketika dibanding-bandingkan atau ada tim-timan gitu? Raisa ya? Ngaku aja deh.